Animasi asal Jepang ini kini tengah ramai dibicarakan sejak banyak warga yang mengibarkan bendera One Piece jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah semarak kemerdekaan Indonesia bulan Agustus 2025, ada pemandangan yang tak biasa. Di jalanan, di truk odol, di sawah, bahkan di tiang bambu pinggir desa berkibar bendera bajak laut. Tapi bukan sembarangan bajak laut. Ini adalah bendera Jolly Roger, milik Luffy dan kru topi jerami dari serial One Piece. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa para sopir, petani, dan warga desa mengangkat simbol ini tepat di bulan kemerdekaan? Bapak tahu One Piece nggak, Pak? One Piece One Piece. kartun apa ya, anime Anime ya, anime. ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti, Pak Prabowo tahu One Piece. tapi nggak terlalu. Siapa sangka Bisa dibilang gue salah satu penggemar One Piece. Udah mulai baca komik dan nonton animenya sejak SMA sampai sekarang. Makanya gue tertarik bahas ini. Media sosial ramai. Video-video viral menunjukkan truk-truk penuh muatan melaju dengan bendera tengkorak Luffy berkibar di belakangnya. Bahkan di beberapa rumah dan kebun, anak muda desa dengan bangga mengibarkan bendera yang sama. Komentar-komentar pun berseliweran dan jadi viral di media sosial. Misalnya, ini bentuk perlawanan supir terhadap aturan odol. Ada juga, kami para petani, kami juga bajak laut yang menentang sistem yang menindas. Yang lain, Jolly Roger bukan sekedar lambang anime, ini simbol perjuangan rakyat kecil. Apa sebenarnya arti bendera ini dan kenapa masyarakat akar rumput memilih sebagai simbol di bulan kemerdekaan? Jolly Roger, tengkorak dengan topi jerami. Ini bukan lambang kejahatan. Dalam dunia One Piece, ini adalah lambang kebebasan, impian, dan perlawanan terhadap tirani. Luffy, si kapten kru topi jerami, punya mimpi jadi raja bajak laut. Bukan karena kekuasaan, tapi karena ia ingin jadi orang yang paling bebas di dunia. Dan dia nggak sendirian. Kru Luffy adalah gambaran rakyat tertindas yang mencari kebebasan. Zoro, mantan pemburu bayaran yang ingin jadi pendekar terhebat di dunia. Nami, bekas budak penjajah yang ingin memetakan dunia. Usopp, penakut dari desa kecil yang ingin jadi pahlawan. Sanji, anak buangan yang ingin menemukan All Blue. Robin, dikejar dunia karena ilmunya dan hanya ingin membaca sejarah yang disembunyikan. Chopper, seekor manusia rusa yang dicap monster dan dibuang masyarakat. Tapi dia jadi dokter penyelamat. Franky, anak yatim piatu yang hidup di kerasnya kota, jadi tukang yang bisa membangun kapal luar biasa. Brook, tengkorak yang kesepian selama puluhan tahun, tapi tetap main musik dan jaga tawa. Jinbe, mantan kapten bajak laut manusia ikan yang rela meninggalkan kebesaran demi berdiri bersama Luffy dan kawan-kawan. Mereka semua punya satu kesamaan. Ditindas sistem, ditolak masyarakat, tapi tak pernah berhenti melawan. Jolly Roger, mereka adalah bendera harapan. Harapan bagi mereka yang tidak pernah diundang ke pesta kekuasaan. Lalu, kenapa sopir truk dan petani merasa seperti bajak laut? Karena hidup mereka terasa seperti jadi penjahat hanya karena mereka berjuang untuk bertahan. Odol, overdimension, dan overloading diterapkan tanpa transisi yang adil. Sopir-sopir kecil dianggap kriminal, padahal mereka hanya berusaha setor ke pabrik agar dapur tetap ngebul. Petani, kebun sawit mau diambil negara, harga gabah rendah, harga pupuk naik, sementara pasar dikuasai kartel. Mereka kerja dari subuh sampai maghrib, tapi tetap saja dianggap tidak produktif.
Di desa, listrik kadang mati, internet lambat, tapi saat sawah dan kebun mereka mau dijadikan proyek, langsung masuk alat berat. Maka ketika Jolly Roger dikibarkan, ini bukan soal anime, ini jeritan, itu simbol bahwa mereka pun seperti Luffy dan kawan-kawan sedang melawan sistem yang timpang. Agustus biasanya dipenuhi dengan lomba makan kerupuk, panjat pinang, dan lagu-lagu kemerdekaan. Tapi tahun ini, dari truk hingga sawah, muncul simbol lain. Sebuah bendera dengan pesan, "Kami rakyat kecil, kami punya impian besar. Kami sopir, petani, nelayan, buruh, kami bukan beban, kami tulang punggung. Kalau negara terlalu sibuk mengurus langit-langit kekuasaan, biar kami yang pasang layar sendiri." Fenomena ini bukan iseng, ini sinyal budaya. Perlawanan yang dikemas dalam pop culture, semangat kemerdekaan dari sudut desa. One Piece bukan cuma cerita bajak laut. Ini narasi bahwa impian rakyat kecil bisa menembus tembok kekuasaan. Dan hari ini ketika bendera itu berkibar di truk, di sawah, di desa-desa, kita sedang menyaksikan lahirnya kesadaran baru. Kesadaran bahwa rakyat pun bisa menyuarakan aspirasi dengan simbol, dengan budaya, dengan makna yang mereka pilih sendiri. Apakah ini bentuk protes? Ya, tapi ini juga bentuk cinta, cinta kepada tanah air, kerja keras, dan kemerdekaan sejati. Karena mereka tidak meminta banyak, mereka hanya ingin diakui, dilindungi, dan diberi ruang untuk hidup layak. Di dunia One Piece ada satu kutipan yang terkenal. "Aku ingin hidup bebas, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk mewujudkannya." Dari Monkey D. Luffy. Mungkin itu adalah yang dirasakan sopir, petani, dan warga desa di Indonesia saat ini. Mereka terlalu lama dianggap kelas 2. Tapi sekarang mereka berkibar. Dengan bendera mereka sendiri, dengan impian mereka sendiri, dan dengan kemerdekaan versi mereka sendiri. Tapi percayalah, mereka tetap cinta tanah airnya, Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Segitu aja video gua kali ini. Kalau ada yang kurang dari materinya, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kita diskusikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.